Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pembelajar. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada saya baik melalui channel YouTube maupun melalui pertanyaan-pertanyaan yang ada di pelatihan-pelatihan. Yaitu apa perbedaan dari Google Form dan Microsoft Form. Ini sering ditanyakan karena fungsinya sama tetapi tentu mempunyai perbedaan-perbedaan. Nah, untuk itu sekarang saya akan paparkan apa perbedaan Microsoft Form dan Google Form. Oke, pertama ini sudah saya buka ya, Microsoft Form dan Google Form. Yang ini adalah Google Form, satunya ini adalah Microsoft Form. Tampilan pertama untuk Microsoft Form, untuk membuat form baru itu ada dua pilihan, yaitu formulir baru dan kuis baru. Jadi ini jelas dipisah antara formulir baru dan kuis baru. Formulir baru ini untuk formulir yang bukan merupakan soal, tetapi kalau kuis ini formulir yang sekaligus fungsinya sebagai soal atau soal online. Nah, Google Formulir itu cuma satu pilihan, tidak ada di sini pilihan untuk membuat kuis. Tetapi nanti ketika kita sudah membuat form, maka fungsinya bisa difungsikan sebagai membuat soal atau kuis. Jadi ada di sini sebenarnya. Tetapi nanti setelah kita membuat form, di sana ada pilihan membuat kuis atau form biasa. Oke, sekarang saya coba dulu yang kuis baru ya, kuis baru. Maka pertama adalah kita membuat judul. Misalkan judulnya adalah soal logaritma, misalkan soal logaritma. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang saya masuk ke Google Formulir. Saya membuat formulir kosong. Nah, judulnya kita ketik di sini, misalkan soal logaritma. Nah, misalkan ya. Nah, untuk yang Microsoft Form tadi ini karena kita pilih kuis, ini otomatis langsung menjadi kuis. Apa perbedaannya dengan bukan kuis? Kalau kuis langsung nanti ada kita memberikan skor atau nilai, tapi kalau bukan kuis maka kita tidak bisa memberikan skor atau nilai. Oke, sekarang untuk Google Form, untuk membuat kuis, di sini ada caranya, klik setelan, kemudian klik kuis. Nah, di sini aktifkan, jadikan sebagai kuis ya. Nah, otomatis berubah menjadi kuis. Setelan-setelan berikutnya ini bisa diatur ya. Bisa close dulu, simpan dulu ya, simpan dulu sebelum di close. Nah, oke, ini sekarang fungsinya dua-duanya menjadi kuis. Untuk Google Form kuisnya belakangan di setting, tapi kalau Microsoft Form itu langsung ada pilihan membuat kuis. Oke, sekarang kita membuat soal baru ya. Kita membuat soal baru. Misalkan 1 ditambah 1 sama dengan titik-titik ya. Oke, tambahkan baru ya untuk membuat soal. Di sini sudah ada pilihannya ya. Pilihannya ada pilihan bisa pilihan tunggal atau pilihan berganda. Kemudian ada teks, ada penilaian, ada tanggal. Ini kalau kurang ini ada tambahannya ya. Nah, sementara kalau Google Form ini pilihannya lebih kaya daripada Microsoft Form. Misalnya ada menu drop down, ada kotak centang, ada pilihan ganda, ada upload file, ada skala liner ya. Ada juga isi pilihan ganda dan sebagainya, ada tanggal ya. Nah, ini perbedaannya kalau
di Google Form itu ada pilihan upload file. Ada pilihan upload file. Tapi kalau di Microsoft Form ini tidak ada pilihan untuk upload file. Adanya kalau kita menggunakan akun Microsoft Premium yaitu Microsoft 365, maka di sana ada pilihan unggah file. Tapi kalau Microsoft Personal, ini adalah Microsoft Personal ya. Perhatikan di sini. Ini Microsoft Personal, yaitu fatkur@live.com. Tapi kalau yang premium atau yang Microsoft 365 yang ekstensinya adalah domain sekolah, di sini ada menu yang namanya unggah file. Nah, di sini tidak ada ya. Oke, sekarang kita coba membuat pertanyaan, misalkan 1 ditambah 1 sama dengan titik-titik. Oke. Perhatikan, di sini sudah ada nomor otomatis ya, nomor 1 ya. Nanti kalau buat pertanyaan ke nomor 2. Nah, untuk Google Form itu tidak ada nomornya. Tidak ada nomornya, itu perbedaan masalah penomoran ya, tidak ada nomor kalau di Google Form. Tapi kalau Office Form itu ada penomoran. Berikutnya, untuk kuis di Microsoft Form itu ada fitur yang namanya equation. Ya, ada fitur namanya equation. Caranya untuk mengaktifkan equation, di sini ada pengaturan ya, 3 titik. Ada pengaturan, klik. Nah, di sini ada pilihan matematika ya. Ada pilihan matematika. Aktifkan ya, aktifkan matematika, maka otomatis di sini akan muncul equation ya. Ada X pangkat 2 misalkan, akar, log dan sebagainya. Cuma di sini ada fitur yang terbatas, misalkan matrik ya, integral, ini tidak ada. Nanti kalau misalnya kita butuh simbol matrik, butuh simbol integral, maka kita minta menggunakan layanan pihak ketiga, yaitu LaTeX, misalkan menggunakan kode kop dan sebagainya ya. Nah, untuk Google Formulir itu tidak ada fitur equation ya, tidak ada fitur equation. Tetapi bila kita membutuhkan equation, maka kita bisa menggunakan layanan pihak ketiga, yaitu LaTeX, misalkan kode kop ya. Jadi untuk LaTeX atau equation ini Microsoft ini lebih unggul ya, lebih unggul karena sudah ada equation walaupun tidak lengkap. Sedangkan Google Form tidak ada equation, namun bisa menggunakan layanan pihak ketiga. Oke, kemudian untuk pengacakan opsi. Nah ya, di Google Form itu ada pengacakan opsi, klik saja 3 titik. Nah, di sini ada acak opsi ya. Nah, di Google Microsoft Form juga ada pilihan acak opsi ya, ada pilihan acak opsi. Nah, di sini acak opsi diaktifkan itu, bahkan nanti opsinya akan teracak. Di samping acak opsi juga bisa acak nomor soal ya. Bagaimana acak nomor soal? Untuk di Microsoft ini klik ini 3 titik yang sebelah kanan atas. Di sini ada pengaturan ya, di sini ada acak pertanyaan ya. Ini kalau kita aktifkan maka nanti soalnya akan teracak, nomornya yang teracak ya. Nah, untuk Google Form juga bisa di sini untuk mengatur pengacakan soal ya. Klik saja ini. Nah, presentasi. Nah, di sini acak urutan pertanyaan. Jadi sama ya. Sama untuk pengacakan, dua-duanya punya fitur baik untuk mengacak nomor maupun mengacak opsi ya. Ini baru masalah tampilan ya. Berikutnya masalah respon. Nah, dua-duanya ada pertanyaan, ada respon ya. Untuk Google Form ada pertanyaan di sebelah kiri, di sebelah kanan ada respon. Bisa juga kita
rekap dalam bentuk spreadsheet ya. Di Office Form juga sama. Microsoft Form saya ada respon juga ya. Bisa juga nanti kita buka dalam bentuk Excel ya. Jadi kalau Microsoft namanya Excel ya, saya besarkan namanya Excel ya, tapi kalau Google Form namanya spreadsheet. Nah, jadi sama ya. Berikutnya untuk batasan waktu. Untuk batasan waktu ini Microsoft itu lebih unggul, di mana Microsoft bisa membatasi waktu. Caranya adalah klik pengaturan formulir yang berada di sebelah kanan ya. Kemudian klik pengaturan. Nah, kemudian di sini aktifkan tanggal mulai. Nah, di sini bisa kapan mulai, bisa juga diatur kapan selesai. Nah, ini untuk membatasi waktu, misalkan tanggal 14 mulai jam 7, berakhir tanggal 14 juga jam 8. Nah, untuk di Google Form ini tidak tersedia batasan waktu atau time limit. Namun bisa kita menambahkan pengaya untuk memberikan limit waktu atau batasan waktu. Jadi di sini lebih unggul. Jadi antara Microsoft dan Google Form ini fungsinya sama, yaitu dua-duanya membuat formulir online atau membuat kuis online. Tetapi ada kelemahan dan keunggulan masing-masing. Misalkan kalau di Google Form itu ada kelebihannya bisa unggah file. Sementara kalau di Microsoft Form tidak ada unggah file kecuali yang Microsoft 365. Tetapi Microsoft Word punya keunggulan bisa kita mengatur batasan waktu. Dan juga tadi ada untuk menambahkan pertanyaan yang mengandung equation. Sementara Google Form itu tidak ada secara fitur dasarnya. Oke, sampai di sini perbedaan antara Microsoft Form dan Google Form. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.